Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Berjumpa lagi dengan saya Sita dalam podcast Lensa, Lembaga Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Nah, sahabat Bawaslu, podcast kali ini adalah terkait pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Dan sahabat Bawaslu khususnya yang pernah menjadi penyelenggara pemilu tentunya sudah tidak asing dengan dua tamu yang hadir dalam podcast hari ini. Yang pertama adalah Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Bapak Jarod Sarwosambodo SE. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pemilih, sahabat Lensa, Lembaga Edukasi dan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan narasumber yang kedua yaitu anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, Ibu Widya Astuti SSM4. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jarod dan Bu Widya yang sudah hadir dalam podcast hari ini. Dan untuk pembahasan hari ini adalah terkait pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Dan untuk pertanyaan pembuka, saya ingin bertanya ke Ketua KPU Kabupaten Purworejo sebagai penyelenggara teknisnya. Iya, Ibu. Kalau terkait pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini, Pak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh KPU dan kenapa dilakukan padahal tahapan pemilu mendatang itu kan masih jauh ya, Pak, untuk terkait pendaftaran partai politik. Monggo, Bapak. Jadi gini ya, salah satu tugas KPU sesuai dengan amanat di PKPU nomor 4 tahun 2022 terkait dengan pemutahiran, pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta partai politik peserta pemilu. Ini kan KPU diberikan mandat untuk melaksanakan pemutahiran, dan pemutahiran itu tidak hanya sebatas pada saat kita menjelang tahapan menjelang pelaksanaan pemilu saja dan itu masuk di tahapan. Tapi di luar di luar tahapan itu juga kita tetap diberikan amanah, diberikan kewajiban, tugas untuk melaksanakan pemutahiran data partai politik peserta pemilu yang di ketentuan kita itu melaksanakannya per semester. Jadi setahun itu kita melaksanakannya 2 kali, di pertengahan tahun dan kemudian di semester pertama dan kemudian di akhir tahun atau semester kedua. Jadi pemutahiran data partai politik ini adalah sebuah proses rutin yang berkelanjutan tentunya, dan ini kita lakukan untuk memperbarui informasi. Nah, barangkali kan ini dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, pemilihan ke pemilihan itu kan partai politik memang jadi peserta ya. Tapi kan dalam konteks ini kan barangkali dari pemilu sebelumnya ke pemilu saat ini misalkan kan barangkali ada perubahan. Lah perubahan-perubahan itu kan mestinya harus kita update terus, sehingga ketika nanti pada saatnya kita melaksanakan tahapan pemutahiran data partai politik yang ketika itu saat itu adalah sudah masuk ke tahapan pemilu, itu datanya sudah kepegang dulu. Nah, jadi kita di sini diberi tugas untuk memperbarui informasi terkait kepengurusan partai politik di tingkat daerah ya, di tingkat kabupaten kota. Dalam konteks ini di Kabupaten Purworejo, apakah ada perubahan struktural yang itu kemudian dibuktikan dengan SK dari DPP yang merujuk terhadap misalkan ketika ada perubahan gitu kan. Dan dalam 5 tahun jeda pemilu ke pemilu kan itu kan tentunya bisa saja dan sangat mungkin terjadi kan ada reorganisasi di partai politik ya. Nah, itu yang kemudian SK ketika ada perubahan kepengurusan yang itu dibuktikan dengan terbitnya SK baru, itu yang kemudian jadi satu hal yang kita mutakhirkan. Pertama itu. Terus selanjutnya terkait dengan domisili kantor. Ya, di sini kan juga kadang partai politik juga bisa saja itu dalam di luar tahapan pemilu dia mungkin berpindah kantor, berpindah sekretariat, dan itu perlu kita update, kita perbarui dengan tujuan apa? Kita nanti komunikasinya semakin mudah, korespondensinya juga semakin mudah jika ada hal yang berkaitan dengan urusan administrasi partai politik, kita ada aturan baru atau kita mau ada kegiatan yang mengundang partai politik, kita bisa mudah mengidentifikasi dalam konteks kita mau mengundang mereka. Terus selanjutnya terkait keanggotaan partai politik ya, keanggotaan dalam hal ini kader-kadernya gitu. Itu juga harus diupdate secara berkala. Jadi 3 proses ini tentunya selalu terjadi pada saat masa jeda antara pemilu, maka tugas KPU adalah melakukan validasi
validasi untuk memperbarui dan verifikasi kebenaran data untuk kemudian kita sampaikan secara berjenjang kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU provinsi. Dan proses itu juga tidak dilaksanakan secara manual. Kan sudah sejak berapa tahun terakhir ini kan, dan saya kira teman-teman pemilih juga sudah jamak ya dengan istilah SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Nah, di SIPOL ini proses verifikasi, proses updating, proses perbaruan ini dilakukan. Nah, kami memfasilitasi itu. Jadi itu Mbak yang kami lakukan, dan tentunya dalam proses ini kita juga sangat terbuka. Kami ajak teman-teman Bawaslu juga untuk turut mengawasi dengan kemarin ya mengajukan surat untuk permohonan akun SIPOL ke KPU, dan kemudian kami sampaikan secara berjenjang informasinya ke pimpinan kami, dan sudah diberikan akun, insya Allah sudah bisa dibuka ya. Teman-teman Bawaslu bisa untuk mengakses. Jadi proses ini juga terawasi dengan sempurna oleh teman-teman di jajaran Bawaslu juga, dan kami tentunya terima kasih atas sinergisitas yang sudah dibangun ini, dan saya kira kita sangat terbuka terkait itu. Itu Mbak. Nah sekarang kalau dari segi pengawas pemilu ini Bu Widya, tadi Pak Jarod sudah menyampaikan bahwa bersinergi dengan Bawaslu untuk melakukan pemutahiran data parpol inilah. Ini kenapa sih Bu pemutahiran data parpol ini menjadi perhatian Bawaslu padahal tahapan pemilu juga masih lama? Iya, makasih Mbak Sinta. Jadi nggak jauh berbeda tadi yang disampaikan oleh Mas Jarod ya. Jadi kan kalau kita lihat itu di masa tahapan pemilu ini, kalau kita lihat yang lampau, itu kan partai politik itu biasanya rajin, ya di tahapan, ya rajin. Dia sangat aktif memperbarui data kepengurusannya, data keanggotaannya, atau bahkan data kantor sekretariatnya ya. Itu kalau di masa tahapan. Tapi kalau di masa non tahapan, semangat ini kan mulai pelan-pelan mulai meredup. Jadi parpol ini sudah nggak proaktif lagi untuk melaksanakan pemutahiran data partai politiknya itu. Nah, padahal justru di masa non tahapan ini adalah waktu yang ideal sebetulnya bagi partai politik untuk membangun kembali, memperbaiki lagi, membenahi organisasinya, baik itu tentang kepengurusan, keanggotaan partai politiknya atau domisili kantor. Nah, itu karena kadang tadi sudah disampaikan Mas Jarod juga. Di masa non tahapan ini biasanya dipersepsikan oleh partai politik ini masa jeda, ini adalah masa istirahat. Ya, jadi kalau masa istirahat, parpol beranggapan bahwa sudah tidak perlu lagi melakukan kegiatan yang kira-kira tidak untuk kepentingan elektoral lah ya. Itu biasanya seperti itu. Padahal pemutahiran data partai politik ini sangat membantu ketika proses atau tahapan dimulai ini kan partai sudah siap sebetulnya. Kalau memang konsisten di pemutahiran data pemilih gitu. Nah, kemudian peran Bawaslu di sini apa? Jadi Bawaslu ini karena sebetulnya kebutuhan partai politik ini adalah untuk nanti menjelang 2009 insya Allah ya, pemilu berikutnya 2009, partai politik ini sudah siap. Nah, Bawaslu berperan untuk mengawasi artinya untuk memastikan bahwa partai politik ini patuh bukan karena apa, tapi patuh untuk kepentingan partai politik sendiri. Jadi Bawaslu ini mendorong partai politik termasuk juga KPU dalam pelaksanaan ini memang benar-benar dilakukan supaya nanti ketika tahapan itu sudah mulai semuanya tidak ada permasalahan yang timbul. Itu Mbak. Saya tambahkan ya, boleh, ada cerita menarik Mbak kemarin ya ketika kami melakukan verifikasi. Jadi dalam konteks tadi Bu Widya menyampaikan semangatnya menurun. Ini ketika kami datang, mereka malah justru senang gitu. Oh, begitu. Kan kami kan jadi dalam proses pemutahiran data partai politik yang tadi saya jelaskan itu kan salah satu tahapannya, kemudian kan salah satu bagiannya kan kita KPU itu mendatangi ya. Kami mendatangi kantor sekretariat partai politik yang ada di Kabupaten Projo peserta pemilu kemarin 2024 kemarin. Baik yang memperoleh kursi maupun yang tidak. Peserta pemilu kemarin kita datangi semua. 18 partai politik kita datangi semua, dan ternyata mereka mempersiapkan diri gitu. Ketika kami mau datang, mereka mempersiapkan diri, tidak lantas kemudian acuh ya. Mereka malah senang. Jadi saya malah berpikir jadi kehadiran KPU dan Bawaslu dalam konteks kita pemutahiran partai politik malah jadi semacam pemompa semangat buat teman-teman partai politik ini untuk
mereka jadi ingat lagi kaitannya dengan ada kewajiban melakukan pemutahiran. Terus juga ketika mereka berkumpul juga sama saja mereka konsolidasi internal kan. Jadi saya kira ini banyak sekali manfaatnya, dan kami melihat kemarin itu kok teman-teman yang kami datangi semua alhamdulillah bisa yang misalkan ada partai politik yang punya representasi ya, punya anggota DPRD ya menyalahkan lega kayak waktu gitu loh, mau istilahnya saya mau ketemu KPU dulu, kami mau ketemu meskipun ada kegiatan ya mereka meninggalkan kegiatan untuk hanya datang menghadiri ketika kami datang ke kantornya mereka, ke kantor partai mereka datang itu. Jadi berusaha tampil dengan formasi lengkap ketika KPU datang didampingi dengan pengawasan Bawaslu itu. Jadi ya ini mungkin sisi lain dari pemutakhiran ini, ketika kita melaksanakan anjang sana kita komunikasi langsung dengan teman-teman di partai, mereka jadi merasa diwongke, merasa diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, dan tentunya ini kalau pandangan saya ini kok seperti memompa semangat mereka untuk terus aktif memperjuangkan demokrasi lewat jalan partai politik yang mereka ikuti ini, yang mereka jalankan itu. Gitu, Mbak. Terlihat dari antusiasmenya dari partai politik ya. Jadi kan bisa disimpulkan ini ketika partai politik ini mendapatkan pendampingan ya dari penyelenggara itu memang lebih bersemangat. Timbangannya diculke lah istilahnya gitu. Jadi memang butuh pendampingan dari penyelenggara pemilu ketika proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Iya. Sebenarnya kalau pemutahiran data parpol ini Pak, sebenarnya diatur di PKPU atau itu merupakan fasilitas dari KPU sendiri Pak? Ya ini sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang Pemilu ada, terus kemudian diturunkan lewat PKPU nomor 4 tahun 2022 tadi yang saya sampaikan. Jadi memang ada ketentuannya, terus kemudian ada keputusan KPU nomor 638 tahun 2024 juga terkait teknis pemutahiran data partai politik. Jadi kita melaksanakan tugas ini tidak lantas kami memfasilitasi atas inisiatif KPU Kabupaten Purworejo gitu ya, bukan. Tapi ini memang sudah amanah dari regulasi yang harus kita jalankan, dan ini dilaksanakan saya kira juga tidak hanya kami saja di Purworejo, tapi seluruh Indonesia melaksanakan ini. Jadi semuanya serempak jalan. Di semester 2 kemarin khususnya kami di Kabupaten Purworejo kami datang ke koordinasi dulu dengan teman-teman partai, dengan teman-teman LO. Kami mau datang nih tanggal sekian, kami jadwalnya sekian, oke siap, sana siap. Akhirnya kami datang ke sana, mereka dengan formasi lengkap, dan jadi kemudian dalam konteks setelah kami ke sana ketemu, kemudian kan konteksnya kita memutahikan ya. Kami menggali soal SK, terus bertanya soal kepengurusan, soal alamat kantor, terus juga terkait dengan perubahan keanggotaan dan partai politik gitu, Mbak. Jadi memang ini sudah ada regulasinya, tinggal kita melaksanakan gitu. Dan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu Betul. Purworejo. Nah, saya kembali lagi nih ke Ibu Widya. Tadi disampaikan bahwa pemutahiran data parpol itu tidak hanya melalui sipol, tapi juga mendatangi di kantor parpol. Nah, kalau dari segi Bawaslu itu pengawasan melalui sipol itu bagaimana? Dan kemudian ketika melakukan pengawasan di kantor partai politik, pengawasannya itu fokus di aspek apa saja, Ibu? Ya, oke. Jadi kalau di Bawaslu ini kan sudah ada SE 41 tahun 2025 ya, terkait bagaimana pengawasan proses pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, kalau di SE 41 itu sudah dijelaskan bahwa proses pengawasan ini memang melalui sipol, dan kami berterima kasih juga kepada KPU karena kami sudah begitu diberi kemudahan, kita bisa mengakses sipol dengan sebaik-baiknya, karena kami loginnya juga lewat akunnya KPU ya kalau tidak salah itu. Nah, di sipol ini fokus kita pengawasan ini kan karena di dalam pemutahiran itu ada beberapa tahap ya, beberapa tahap, mulai tahap persiapan, kemudian tahap pemutahiran, verifikasi sampai dengan tahap penyampaian hasil ya, Pak Jarod ya. Nah, di dalam persiapan itu tentu saja kami juga melihat di sipolnya. Kita melihat apakah memang partai politik yang melakukan pemutahiran ini sudah ada petugas penghubungnya atau admin sipolnya. Kan di situ juga ada, kita juga mengecek di situ.
Kemudian juga kita mengecek terkait dengan pemutahirannya, proses pemutahirannya. Proses pemutahiran itu yang menjadi fokus pengawasan kami itu meliputi diantara kan kalau pemutahiran itu ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah penambahan data dan dokumen, ya penambahan, kemudian ada perubahan data dan dokumen, yang ketiga adalah penghapusan. Nah, dokumen ketiganya ini yang dilakukan adalah terhadap dokumen tadi yang disampaikan KPU ini adalah ada dokumen tentang kepengurusan, kemudian dokumen tentang keterwakilan perempuan ya di dalam pengurus, kemudian keanggotaan dan domisili kantor tetap sekretariat. Nah, kemudian KPU kita juga mengawasi KPU bagaimana memproses verifikasinya. Nah, verifikasi kan kita harus mengawasi juga. Persiapan sudah, kemudian pemutahiran juga sudah. Tugasnya KPU adalah memverifikasi. Nah, di dalam memverifikasi ini kan KPU memverifikasi terhadap dokumen tentang keabsahannya. Keabsahan ini adalah tentang sesuai atau tidaknya. Termasuk kita juga mencermati dokumennya, misalnya SK-nya. SK-nya partai politik juga kita cermati apakah SK-nya itu sesuai dalam arti apakah bisa diakses, kemudian bisa terbaca, okay, Pak Ketua kalau nggak salah, kemudian apakah memang halamannya juga lengkap, karena bisa saja SK itu ada halaman yang terlewatkan gitu. Kemudian apakah betul dokumen ini memang hasil pindai dari dokumen asli. Itu termasuk juga dokumen terkait dengan kantor. Kan kantor itu juga harus mengupload, partai politik mengupload surat keterangan tentang status kantornya maupun domisili kantornya. Nah, itu verifikasi. Kemudian kami juga melakukan pengawasan sampai dengan KPU melakukan rekapitulasi karena hasil rekapitulasi itu di Juknis ya. Di Juknis itu berbunyi bahwa hasil rekapitulasi itu harus disampaikan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU provinsi dan itu melalui Sipol. Nah, itu sih kalau dari pengawasan Sipol. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan pengawasan di kantor ya. Kemarin ya di kantor, dan kami terima kasih kemarin KPU juga sudah menginfokan kepada kami terkait dengan kunjungan ke partai, meskipun kami juga minta maaf karena tidak semua tim di semua partai ini bisa kami dampingi karena memang keterbatasan sumber daya di Bawaslu Purworejo. Nah, sesuai dengan SE sebetulnya pengawasan kami ini melalui Sipol. Tetapi juga kalau kunjungan partai itu tidak menjadi hal yang juga tidak harus dilakukan, itu tidak, tapi tetap melakukan pengawasan. Nah, beberapa fokus yang menjadi pengawasan kami diantaranya tadi sudah ada juga diterangkan oleh Pak Ketua terkait dengan domisili kantor terutama. Karena secara faktual apakah domisili kantor partai politik ini sesuai dengan apa yang diunggah di dalam Sipol, termasuk juga dengan beberapa dokumen misalnya SK kepengurusan dan sebagainya. Ini kan harus dicermati juga. Itu sih Mbak dari itu. Nah, kemudian terkait dengan kunjungan ke partai politik, kami juga melakukan fokus pengawasan itu terhadap perubahan-perubahan kalau ada pengurus yang ada pergantian lah atau yang sudah selesai kemudian ada yang baru gitu. Atau bisa jadi SK-nya itu memang sudah habis masa berlakunya. Dan itu berarti harus dimutakhirkan oleh partai politik. Gitu Mbak. Berarti Bawaslu itu tidak hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung ya Bu melalui Sipol, tapi juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Iya, kalau memastikan dokumen yang diunggah itu memang tadi kan kesesuaian itu harus sesuai dengan dokumen yang aslinya, yang dipindah itu harus sesuai dengan dokumen yang asli. Oke, kembali lagi ke Pak Jarod deh. Kalau berdasarkan pelaksanaan di tahun 2025 kemarin Pak, ketika melakukan pemutakhiran itu, sebenarnya rata-rata data apa sih yang sering diupdate oleh partai politik di Sipol? Kalau berdasarkan pemutakhiran kemarin, data yang sering diupdate biasanya terkait dengan SK. Biasanya kalau misalkan ada SK yang baru, mereka juga mengupdate itu. Terus terkait dengan keanggotaan juga ada beberapa yang kemudian mereka update. Jadi proses ini kan yang melakukan kan bukan kami ya, bukan KPU, tapi LO atau tugas penghubung. Jadi kami menyampaikan setelanjang sana dulu itu, kami mengundang mereka teman-teman LO dari 18 partai politik untuk datang ke kantor, kayak kita berikan sosialisasi tentang tata cara proses
pemutakhiran di Sipol. Nah setelah itu mereka mengupdate itu, dan banyak juga yang kemarin mengupdate, misalkan ada perubahan SK, terus kemudian ada perubahan keanggotaan. Jadi ya mereka melakukan itu, dan saya kira partai sudah amat sangat kooperatif ya. Mereka juga memiliki semangat untuk melakukan pemutakhiran, karena mereka menilai ketika kami sampaikan dan mereka juga memberikan feedback ke kami itu, ya harapan teman-teman di partai juga mudah-mudahan proses yang mereka mutakhirkan sekarang ini akan membantu mereka ketika nanti proses ketika masuk di tahapan di pemilu yang berikutnya gitu. Jadi bagi teman-teman partai juga ini memudahkan mereka gitu. Gitu Mbak. Jadi banyak, ada beberapa yang kemarin update, tapi ada juga yang kemudian tidak diupdate meskipun kita juga memproses itu gitu ya. Lalu ada hambatan atau tidak Pak yang dialami oleh partai politik dalam proses penginputan data atau pemutakhiran data di Sipol ini Pak? Jadi kalau hambatan saya kira karena teman-teman penghubung ini kan sebenarnya bisa dikatakan orang lama ya, kata-kata mereka memang sudah berpengalaman dari pemilu-pemilu dan memahami soal seluk-beluk proses verifikasi ini. Jadi ketika mereka sudah diberikan tenggat waktu update mulai sekarang sampai batasnya sekian, dan pada saat itu mereka melakukan itu, tapi kita juga tidak kemudian meninggalkan mereka ya. Kita juga membuka helpdesk untuk pemutakhiran data partai politik. Kami buka helpdesk 24 jam, misalnya kami on call. Kalau misalkan ada kendala, ada persoalan yang kemudian mereka hadapi, kemudian bisa langsung komunikasi dengan KPU untuk penyelesaiannya seperti apa, untuk kita bantu. Tapi secara umum kemarin nggak ada. Paling ya hanya misalkan pas kebetulan mereka mencoba mengupdate di daerah yang agak susah sinyal, mungkin itu ya kendala-kendala teknis seperti itu saja. Tapi kaitannya proses pemutakhirannya tidak ada. Berarti dalam hal ini KPU memberikan pelayanan ya Pak ya, ketika partai politik memiliki hambatan atau kesulitan dalam pemutakhiran data partai. Betul. Kami melakukan itu karena memang amanahnya harus seperti itu. Kami tidak boleh melepas tanggung jawab istilahnya. Kalau update mutakhirkan data, kemudian kita sudah diam-diam aja kan nggak sudah. Kemudian datanya tiba-tiba terisi penuh istilahnya atau terupdate itu kan ya nggak seperti itu juga, karena dinamika ini kan juga harus tetap kita dampingi terus ya. Barangkali teman-teman LO ada yang ada kendala-kendala teknis, tentunya pasti kita selalu dampingi mereka. Nggak boleh ditinggalkan. Bagus sekali, keren sekali ya sahabat Bawaslu. Dan saya mau kembali lagi ke Bu Widya ini selaku pengawas. Di awal tahun 2026 ini Bawaslu sudah mengeluarkan imbauan ke KPU terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan Bu. Nah, apa latar belakang penyampaian imbauan ini Bu? Mengingat Bawaslu sudah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Apakah dalam hasil pengawasan ini ada hal yang dalam tanda kutip harus diperhatikan oleh KPU Purjo? Iya, kalau tidak salah himbauan itu tanggal 28 Januari ya, berarti kita kan udah selesai pemutakhiran semester 2 2025 ya. Jadi kalau himbauan itu bisa dimaknai bahwa itu adalah salah satu bentuk pencegahan. Pencegahan untuk apa? Yaitu pencegahan supaya di proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini tidak ada hambatan, ya, tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, beberapa hal memang yang setelah kami melakukan pengawasan, baik itu melalui Sipol atau melalui kunjungan kemarin oleh KPU dan kami melakukan pengawasan, memang ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian ya. Di antaranya kalau yang di Sipol itu, setelah kami melakukan pengawasan di Sipol itu ada beberapa dokumen memang dari partai politik. Ini kami melihat ada yang masa berlakunya itu sudah lewat, yaitu tanggal 21 Desember 2025 berarti udah hilang ya, udah kemarin ya. Nah itu kemudian juga ada beberapa partai politik di Sipol itu terkait dengan domisili, kantor domisili itu. Alamatnya sudah ada, tetapi ketika kami ingin melakukan pencermatan terhadap surat keterangan baik status kantor maupun domisili kantor, itu belum ada dokumen yang diunggah, itu saja sih sebetulnya. Nah kemudian terkait dengan pengawasan di kantor langsung ya, di kantor itu juga ada beberapa yang perlu mendapat perhatian. Ini saya catat supaya kami tidak lupa Mbak Sita.
yaitu diantaranya nggak banyak sih, tapi mungkin bisa menjadi perhatian. Yaitu diantaranya mungkin ada beberapa partai yang memang tidak bisa ditemui, kan? Karena baik ketuanya tidak bisa ditemui, kemudian pengurusnya juga tidak ada. Nah itu mungkin kendala karena koordinasinya belum belum pas mungkin. Ya itu mungkin secara benar KPU niatnya baik akan mendampingi, tapi kemudian parpol, aduh kalau sebenarnya sudah klik hari ini tanggal ini, tapi parpol ternyata ada kegiatan lain. Nah itu yang pertama. Nah kemudian juga ada parpol yang sudah ada perubahan kepengurusan, ya sudah ada pengurusan, sudah ada SK-nya sudah ada, tapi hambatannya dia tidak pegang sipolnya. Nah ternyata sipolnya masih dipegang di DPP. Nah itu kan artinya kabupaten sendiri tidak bisa mengakses gitu loh sipolnya, padahal kan itu pemutahiran partai politik di tingkat kabupaten kota. Nah kemudian juga ada lagi itu terkait dengan ada perubahan kepengurusan, SK-nya sudah ada tapi belum sampai, justru SK sudah ada yang baru tapi belum sampai di partai politik. Ya. Nah itu kemudian juga ada dinamika inilah keanggotaan itu kan masih selalu berlangsung ya, itu keanggotaan itu belum dimutakhirkan di dalam sipol. Nah berangkat dari ini kemudian kami memberikan himbauan kepada KPU supaya hal ini bisa diantisipasi lah, paling tidak ini bisa diperbaiki untuk partai-partai yang tadi ini di pemutakhiran data partai politik yang semester apa ini berarti kalau semester 1 tahun 2026. Nah di sini kami melakukan menyampaikan himbauan terkait beberapa hal, mungkin sudah dibaca oleh KPU ya. Jadi yang pertama ini tentu saja mau tidak mau, suka tidak suka, memang pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang. Ini nggak boleh tidak. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, ya itu merupakan kewenangan dan kewajiban kami, maka kami harus tetap melakukan apapun jalannya gitu kan ya, sesuai dengan peraturan. Nah kemudian di himbauan itu kami juga menyampaikan himbauan kepada KPU untuk selalu menyampaikan informasi bagaimana sih mekanisme pemutakhiran data partai politik berkelanjutan itu kepada partai politik, dan harapan kami informasi ini setara disampaikan ke semua partai politik, jadi tidak membedakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, himbauan ini juga di dalam memverifikasi data melalui sipol, jadi memperhatikan betul indikator keabsahannya. Kemudian helpdesk tadi sudah baik. Nah, kami mohon untuk selalu ditingkatkan. Jadi siapapun ya, karena helpdesk ini kan sifatnya tidak hanya untuk partai politik. Jadi siapapun yang membutuhkan informasi, baik itu masyarakat atau bahkan pengawas misalnya atau partai politik itu sendiri, ketika meminta informasi, helpdesk itu siap menyajikan informasi terkait misalnya partai politik, bagaimana mekanisme itu juga harus siap menyampaikan itu. Kemudian apabila ada tanggapan di helpdesk itu, nah itu sesegera mungkin KPU merespon gitu, karena itu kebutuhan karena itu kan transparan. Tadi kan KPU salah satu prinsipnya adalah transparan. Dan yang terakhir ini kami menghimbau juga KPU untuk selalu berkoordinasi dengan kami tahapan apapun terkait dengan proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Itu. Kalau imbauan yang dari Bawaslu ini sudah ditindaklanjuti belum Pak? Sudah. Sudah. Jadi kemarin ada imbauan dari Bawaslu, tentunya sudah kami komunikasikan dengan teman-teman di sekretariat, dengan teman-teman komisioner yang lain, bahwa ini memang ada beberapa hal yang harus segera kita sempurnakan. Bahasanya seperti itu, kita sempurnakan. Memang kemarin ada dinamika seperti itu, meskipun proses tahapannya itu bisa dikatakan lancar, tapi memang ya itu ada yang kemudian misalkan yang di luar kewenangan kami kan terkait akun sipol ya. Akun sipol ini kan ketentuannya kan memang KPU tidak bisa memberikan, karena KPU juga tidak memiliki akses untuk memberikan akun ya. Tapi yang bisa kan adalah kaitannya dengan parpol, tentunya DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut ya, bisa memberikan akun pada petugas LO. Tentunya kami yang bisa kami lakukan ya tentunya mengkomunikasikan itu, meminta termasuk konsultasi dengan provinsi juga, dan dengan teman-teman partai politik yang ada kesulitan terkait dengan akun ini juga, ya kami ya mendorong mereka untuk istilahnya bagaimana caranya berkomunikasi dengan pimpinan, karena kan
apa namanya, ini kan kalau yang hal seperti itu kan memang bisa dikatakan ya di luar kewenangan KPU juga ya untuk istilahnya Luar kendali mendorong di luar kendali KPU untuk mendorong DPP kan, kami kan nggak punya jangkauan ke sana. Tapi yang jelas pada prinsipnya ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bu Widya ini sudah sudah kami tindak lanjuti terkait dengan penyempurnaan, terkait dengan ini juga kami komunikasikan dengan partai-partai politik yang kemarin sudah melakukan mutahiran di Sipol. Jadi sudah kita laksanakan itu, dan ada memang ya itu tadi saya bilang ada sesuatu yang tidak di luar kendali KPU ya terkait dengan akun Sipol itu gitu. Karena memang kami tidak bisa apa namanya memberikan, karena kan bukan admin yang kemudian bisa memberikan password ini loh passwordnya kan gitu. Jadi paling KPU ya menghimbau juga pada partai politik juga. Ke teman-teman partai untuk ayolah mungkin LO tidak punya apa namanya mau minta kepada ketua DPC-nya malu atau gimana ya, kami mendorongnya lewat ketua DPC, lewat pengurus-pengurus inti di partai tersebut untuk bisa ini loh tolong diopeni, karena kan kaitannya dengan pemutahiran ini kan bermanfaat untuk mereka gitu loh, dan mereka ya kooperatif untuk mengkomunikasikan, tapi tentunya ketika nanti ada update tentunya akan kita sampaikan ke Bawaslu gitu kan dengan hasil apa tindak lanjut dari himbauan itu. Terakhir ini pertanyaan terakhir untuk Pak Jarod dan Bu Widya, apa sih harapan KPU dan Bawaslu dalam proses pemutahiran data parpol berkelanjutan ini, dan harapan dalam pelaksanaan pemilu 2029 mendatang bagaimana? Moga Pak Jarod dulu. Ya, jadi harapan kami tentunya partai politik selalu semangat meskipun berada di luar tahapan pemilu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, tidak hanya sebatas untuk kepentingan elektoral, tapi kepentingan administrasi partai politik juga aspek yang penting untuk kemudian bagian dari upaya partai dalam rangka menjamin akuntabilitas dan transparansi dari kelembagaan partai tersebut. Jadi saya berharap nanti partai politik senantiasa semangat untuk kemudian mengupdate ini, karena proses ini juga akan kita laksanakan lagi nanti di akhir semester pertama. Biasanya kita berproses, kita sekarang tetap komunikasi ya dengan teman-teman partai politik, tetap komunikasi, tapi proses untuk pengadministrasiannya nanti biasanya di jelang-jelang akhir semester tentu kita akan lakukan itu. Dan harapan kami partai politik tidak abai dengan yang seperti ini, dan tentunya kami juga terima kasih kepada teman-teman partai politik yang kemarin sudah memutakhirkan data partai politik sesuai dengan ketentuan, dan kami siap untuk selalu mendukung, membantu dan memfasilitasi teman-teman partai politik manakala ada kendala dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik ini. Itu Mbak. Ya, kalau dari Bawaslu monggo Bu Ya, Widya. kalau dari Bawaslu ya. Jadi sebetulnya kita ini memahami betul. Jadi kemampuan administrasi tiap partai politik ini kan berbeda ya. Dari semua partai politik, terutama di daerah ya, di kabupaten kota. Ini kan banyak partai politik, tapi kemampuannya ini kan berbeda. Kemampuannya itu berbeda. Nah, karena itu sebetulnya KPU ini mempunyai tugas juga. Karena secara berkelanjutan ini KPU memberikan pendampingan ya, memberikan edukasi, sosialisasi, jadi supaya partai politik ini melakukan pemutahiran ya. Terus, nah tetapi juga perlu ditegaskan di sini bahwa keterbatasan teknis itu bukan kendala sebetulnya, bukan kendala. Memang beda tadi kemampuannya, tapi itu tidak kendala. Karena apa? Kan alatnya sudah ada, sudah disiapkan, sudah ada Sipol. Kemudian regulasinya ada, sudah ditetapkan. Kemudian ruang komunikasi melalui helpdesk baik ke KPU, kalau mau tanya Bawaslu juga nggak apa-apa, terbuka. Artinya sebetulnya tinggal kemauan partai politik sebetulnya. Kemauan dia untuk membenahi itu ada tidak. Nah sebetulnya dari Sipol, dari pemutahiran data partai politik berkelanjutan, kita bisa melihat partai politiknya itu sehat atau tidak. Kita bisa melihat di situ. Ya sebenarnya kalau partai politik yang tertib administrasi itu pada umumnya partai itu sehat. Ya. Pengorganisasiannya sehat, kemudian komunikasinya juga sehat, pimpinan parpolnya juga pasti responsif. Nah karena Sipol ini bisa jadi indikator sebetulnya Mas Jarod bahwa partai itu sehat atau tidak. Kalau parpol ini sehat, berarti pasti pemutakhirannya di Sipol itu dia aktif, pasti aktif. Nah kemudian
untuk 2099 bagaimana? Tentu saja kalau partai politik yang sehat secara administrasi, secara organisasi pasti akan mendapat trust dari publik. Itu jadi mari pada partai politik supaya nanti bisa ditrust atau dipercaya oleh publik, mari menjadi partai politik yang sehat. Sehatnya seperti apa ya? Tentu saja dengan memutakhirkan selalu, karena apa? Di Undang-Undang 7 kan sudah jelas bahwa partai politik untuk menjadi peserta pemilu harus lolos verifikasi KPU. Nah, yang diverifikasi apa? Ya data partai politik inilah yang selalu dimutakhirkan secara berkelanjutan. Gitu Mbak Sita. Jadi dalam pemutakhiran data parpol ini sebenarnya tidak hanya peran KPU dan Bawaslu, Tidak, tapi iya. juga harus Usernya ada kan peran sebetulnya, partai politiknya. Justru partai politik Betul. yang Iya, kemudian usernya. karena kami kan sebatas memfasilitasi ya, sebagai fasilitator, dan regulator ya. Ada regulasi, ada alat, kemudian ada sistem yang kami lakukan, ada sistem pengawasan juga. Kemudian monggolah sini loh teman-teman partai politik, ini sudah ada wadahnya. Ayo Sudah silakan. mudah sebetulnya. Dan sudah mudah betul. Sudah mudah. Dan tinggal nanti KPU ini memberikan pendampingan, sosialisasi, dan mekanismenya itu seperti apa supaya parpol tidak merasa kesulitan. Salah satunya adalah ada helpdesk. Helpdesk, saya harap parpol ini memanfaatkan betul helpdesk ini. Karena sebetulnya kalau dilihat 2009 masih lama, enggak juga. Nggak lama sebetulnya, jedanya itu nggak lama. Jadi mari parpol menggunakan waktu non tahapan ini untuk memutakhirkan data internal partai politik. Dan di non tahapan ini Bawaslu dan KPU juga bersinergi ya Bu dalam Pasti. proses Iya, pemutakhiran iya, data partai iya, politik betul. berkelanjutan Iya, ini. betul. Ya, terima kasih ke Pak Jarod dan Bu Ya. Widya, saya ucapkan sekali lagi sudah hadir Siap. di podcast hari Siap. ini. Dan sahabat Bawaslu, demikian podcast Lensa hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Sita dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.